Dynamic RAM sendiri itu mengalami beberapa kemajuan ya dari awal pertama kali Dynamic RAM digunakan. Dynamic RAM ini pertama kali digunakan di tahun 70-an. Ini pertama kali adanya chip yang menggunakan teknologi Dynamic RAM. Dynamic RAM ini mengalami peningkatan dengan menambahkan static RAM yang berukuran kecil sebagai cache. Jadi static RAM-nya digunakan sebagai cache di antara Dynamic RAM dan prosesor. Ini mengingat harga static RAM yang lebih mahal dibanding dengan dynamic RAM. Kemudian muncul cache dynamic RAM atau cache di RAM. Itu komponen static RAM yang lebih besar. Nah, ini yang digunakan sebagai cache atau serial buffer pada RAM. Kemudian berikutnya muncul teknologi yang namanya Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM, di mana aksesnya disinkronkan dengan eksternal clock pada CPU, sehingga kecepatannya bisa mengikuti ritme dari CPU, walaupun masih jauh di bawah CPU kecepatannya. Pada SDRAM, RAM ini bisa mencari data tersendiri. Perbedaan SDRAM pada Dynamic RAM yang lama adalah adanya penjadwalan perpindahan data, sehingga CPU tidak perlu menunggu kapan data siap. Jadi CPU bisa mengerjakan hal-hal lain ketika data dari SDRAM itu belum sampai. Dan SDRAM ini bisa mengirimkan data dalam bentuk blok. Dalam perkembangannya, SDRAM ini ditingkatkan kemampuannya menjadi 2 kali, itu bisa mengirimkan data 2 kali dalam satu siklus. Ini yang dikenal sebagai Double Data Rate SDRAM atau DDR SDRAM. Ini adalah gambar keping dari SDRAM yang memiliki 2 lubang di bagian tengah dan agak ke samping. Berikutnya sempat muncul yang namanya RAM bus. Ya, ini diadopsi oleh Intel untuk Pentium dan Itanium. Ya, bentuknya vertikal package-nya, di mana semua pin ada di sisi yang sama. Di awal tujuannya sebagai kompetitor dari SDRAM dan DDR. RAM bus ini menggunakan DDR dengan bus khusus dari Dynamic RAM, di mana membutuhkan 28 kabel dengan panjang hampir 12 cm. Ciri khas dari Rambas ini dulu yang sempat populer, walaupun cuma sebentar ya, itu ada penutupnya yang berfungsi untuk menutup kabel yang ada di keping RAM. Ini kecepatannya cukup tinggi, bisa mencapai 1,6 gigabit per detik. Hanya saja Rambas ini tidak bisa bertahan lama ya, karena terkait dengan masalah paten, kalau tidak salah ya. Jadi hanya bertahan beberapa tahun, kemudian tidak diproduksi kembali. Nah, ini adalah beberapa jenis DDR ya, dimulai dari DDR1, 2, 3, dan 4. Nah, DDR ini sebenarnya teknologinya sama dengan SDRAM, hanya saja DDR ini bisa mengirimkan 2 kali pengiriman dalam satu siklus atau dalam satu clock. Nah, ini adalah perbandingan fisik dari DDR1, 2, 3, dan 4, baik untuk PC desktop ataupun untuk laptop. Ya, yang kiri untuk PC desktop, yang kanan itu untuk laptop atau SODIMM. Cache Dynamic RAM atau cache yang ada pada DRAM ini menggunakan static RAM berukuran kecil yang biasanya ada di dalam Dynamic RAM yang fungsinya sebagai cache. Biasanya kalau kita menggunakan atau membeli memori itu ada IC-IC yang besar, itu adalah Dynamic RAM, kemudian ada IC kecil, itu adalah static RAM yang digunakan sebagai cache dari Dynamic RAM. Nah, ini adalah karakteristik dari DDR. DDR1 ini buffer perfectnya 2 bit ya, kemudian tegangannya 2,5 volt. DDR2 semakin kecil, DDR4 lebih kecil lagi. Kemudian FSB atau frontside bus data rate-nya itu pada DDR1 itu 200 megabit per detik, DDR2 400 ke atas sampai 1066. Kemudian DDR3 itu mulai 800 sampai 2000, dan DDR4 itu dari 2000 sampai 4000 megabit per detik. Ini perbandingan arsitekturnya antara Dynamic RAM, DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. DDR1 itu mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data 2 kali dalam satu siklus clock. Nah, DDR2 itu 4 kali, DDR3 itu mempunyai kemampuan 8 kali pengiriman data dalam satu clock, dan pada DDR4 itu mempunyai kemampuan hingga 32 kali pengiriman dalam satu siklus atau dalam satu clock.
Jadi bukan hanya FSB-nya, rate FSB-nya yang meningkat atau clock-nya yang meningkat, tapi juga jumlah data yang dikirimkan dalam 1 detiknya yang meningkat. Jenis memori yang lain yaitu ada yang namanya memori flash. Ini adalah jenis memori yang menjadi peralihan EEPROM dan EEPROM, baik dalam hal biaya maupun fungsionalitasnya. Teknologinya sama seperti EEPROM sebenarnya, yaitu bisa menghapus dengan menggunakan listrik. Hanya saja kalau EEPROM itu, kalau datanya dihapus, itu harus dihapus semua. Pada memori flash ini bisa hanya dihapus bagian saja, di mana memori ini bisa menulis dan menghapus dalam 1 kali aksi menggunakan arus listrik yang disebut sebagai flash. Jadi penghapusannya hanya per blok, tidak per byte, yang perlu diingat. Nah, ini yang membuat ROM dari penerus EEPROM ini menjadi alih fungsi yang tidak hanya digunakan untuk menyimpan program saja, tapi juga digunakan untuk menyimpan data yang dikenal dengan memori flash saat ini. Operasi memori flash sendiri ini berkaitan dengan gerbang transistor yang ada di flash memory yang bisa menyimpan 1 bit data, di mana bit data itu tersimpan dalam gerbang mengambang atau floating gate di antara gerbang yang berfungsi untuk mengontrol alamatnya. Ketika floating gate ini berisi tegangan, maka ini dianggap menyimpan data biner 1. Nah, ketika yang disimpan adalah tegangan negatif, yang disimpan adalah biner 0. Memori flash sendiri ada 2 jenis sebenarnya, yaitu menggunakan NOR dan menggunakan NAND, atau gerbang NOR dan gerbang NAND. Dalam memori flash jenis NOR, ini unit dasarnya lebih sedikit, atau sel memorinya lebih kecil, yang terhubung secara paralel ke garis bit, sehingga setiap sel dapat dibaca atau ditulis atau dihapus secara individu. Kemudian pada memori jenis NAND, ini diatur dengan menggunakan array transistor yang berisi 16 atau 32 transistor yang diatur secara seri. Nah, ini adalah perbandingan antara memori flash jenis NOR dan NAND. Nah, memori jenis NOR ini menyediakan akses acak dengan kecepatan yang tinggi, yang bisa digunakan untuk membaca dan menulis data di lokasi tertentu, dan digunakan untuk mengambil data dalam ukuran byte, bisa membaca atau menghapus dalam ukuran yang kecil. NAND sendiri ini bisa memberikan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan NOR, kemudian kecepatan tulis yang lebih besar juga. Hanya saja NAND flash ini tidak menyediakan bus alamat eksternal, sehingga data itu harus dibaca secara block wise, ya, atau dalam ukuran blok yang besar, di mana dalam setiap blok ini akan menampung ratusan hingga ribuan bit. Untuk memori internal dalam sistem tertanam, memori NOR ini biasanya lebih disukai. Memori NOR ini biasanya digunakan atau cocok pada memori flash yang digunakan untuk microcontroller, di mana jumlah kode program ini relatif kecil dan aplikasinya tidak bervariasi, ya, karena biasanya hanya ada 1 program yang berjalan dalam 1 microcontroller. Kemudian pada memori NAND ini umumnya lebih cocok digunakan pada memori eksternal seperti USB flash disk atau flash drive, kemudian memory card, dan storage yang kita kenal dengan istilahnya solid state disk atau SSD. Nah, ini adalah hierarki memori tradisional yang terdiri dari 3 tingkatan, ya. Di mana yang pertama adalah static RAM. Ini merupakan jenis RAM yang paling cepat dan juga mahal, umumnya digunakan untuk cache. Kemudian di bawahnya ada dynamic RAM, ini lebih murah, lebih padat, dan lebih lambat dari static RAM. Ini biasanya digunakan sebagai memori utama, ya, pada komputer. Kemudian biasanya di bawah memori utama atau dynamic RAM itu ada hard disk, ya. Di awal ada storage atau hard disk. Ini adalah disk magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Kecepatannya sangat lambat, ya, dibanding dengan dynamic RAM tentu saja. Kemudian karena adanya teknologi flash memory yang merupakan perkembangan dari EEPROM, ini teknologi flash, yaitu khususnya yang menggunakan NAND flash atau flash dengan menggunakan gerbang NAND, ini saat ini masuk menjadi bagian memori yang ada di dalam hierarki memori, yang posisinya ada di bawah dynamic RAM.
di mana NAND flash ini adalah sebuah teknologi memori yang menggunakan gerbang NAND yang bisa digunakan untuk menyimpan data secara permanen, yang fungsinya sama seperti hard disk yang menggunakan cakra magnetis yang lambat. Nah, ini adalah hierarki dari memori dan storage. Dalam perkembangannya, storage memory itu sudah mulai menggunakan memori jenis flash, ya, yang menggunakan gerbang NAND yang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan cakra magnetis. Nah, dalam perkembangannya ini muncul teknologi yang menjembatani antara dynamic RAM dan NAND flash, yaitu semacam PC RAM. Teknologi ini saat ini sudah mulai menjembatani antara dynamic RAM dengan memori flash, yaitu storage class memory. Nah, salah satu produknya adalah Intel Optane. Memori jenis ini apakah termasuk memori jenis internal atau eksternal? Coba kalian cari, khususnya yang mungkin belum pernah menggunakan ya. Kalau yang sudah menggunakan, kalian juga nanti bisa mencari tahu memori ini terhubung ke port I/O yang mana. Kemudian fungsinya seperti apa? Fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai memori utama atau sebagai storage? Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Memori lain yang menggunakan NAND flash adalah SSD atau Solid State Drive. Ini adalah memori jenis NAND flash yang digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data atau sebagai media penyimpanan. Ada dua jenis SSD yang beredar saat ini, yaitu yang menggunakan koneksi melalui jalur SATA dan menggunakan PCI Express. Nah, yang pertama adalah SSD yang menggunakan koneksi SATA atau terhubung ke bus SATA atau serial ATA. SSD jenis ini ada yang menggunakan port SATA atau M-SATA, ada juga yang menggunakan port M2, seperti yang ada pada gambar berikut. Jadi secara fisik ada dua jenis SSD yang menggunakan koneksi melalui jalur SATA, yaitu yang berbentuk seperti HDD 2,5 inch dan yang menggunakan koneksi melalui port M2. Karena dia menggunakan koneksi melalui jalur SATA, maka kecepatannya juga maksimal mengikuti koneksi bus SATA, di mana SATA 3 itu mempunyai kecepatan transfer 6 gigabit per second, atau kalau kita konversi ke byte, itu maksimal 768 megabyte per detik. Kemudian SSD yang berikutnya yaitu yang menggunakan koneksi ke bus PCI Express, yang disebut sebagai Non-Volatile Memory Express, atau NVMe. Nah, SSD jenis ini juga ada yang terhubung menggunakan port M2. Jadi jenisnya sama persis dengan yang SSD melalui SATA yang menggunakan konektor M2 juga. Kemudian ada juga yang menggunakan port U2. Ini adalah SSD yang biasanya digunakan pada komputer mainframe yang biasa dipakai untuk server atau data center. Atau bisa juga dihubungkan langsung ke PCI Express. Ya, karena ya pada dasarnya NVMe ini terhubung melalui bus PCI Express. Jadi tidak masalah kalau dihubungkan ke PCI Express. Biasanya yang menggunakan PCI Express adalah yang menggunakan konektor M2 yang dipasang pada konverter PCI Express. Nah, karena dia menggunakan PCI Express, maka kecepatan maksimalnya juga yang mengikuti kecepatan dari transfer rate PCI Express. Umumnya SSD jenis ini itu minimal dapat digunakan pada PCI Express 3 ya, yang memiliki kecepatan mulai 986 MB per detik hingga 15 GB per detik. Nah, tapi untuk SSD ini umumnya itu berjalan pada PCI Express 3 pada kecepatan 4 kali, yaitu di kecepatan transfer 3,94 GB per detik. Jadi untuk saat ini ada dua jenis SSD ya, yaitu yang menggunakan port SATA dan menggunakan NVMe. Nanti pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk komputer-komputer lama umumnya bisa menggunakan SSD yang menggunakan M-SATA atau SATA. Nah, untuk komputer-komputer jenis baru yang sudah mempunyai port M2 itu bisa menggunakan SSD NVMe. Nah, kalau kita menggunakan PC yang memiliki slot PCI Express, kita juga bisa menggunakan SSD jenis NVMe dengan menambahkan konverter M2 to PCI Express. Ini adalah kesimpulan dari materi ini. Memori semikonduktor ini secara umum ada dua jenis, yaitu dinamis dan statis. Read-only memory atau ROM itu ada beberapa jenis dalam perkembangan teknologinya, yaitu ROM sendiri, kemudian programmable ROM, erasable programmable ROM, electrically erasable programmable ROM, dan flash memory. Koreksi kesalahan ini digunakan untuk melakukan koreksi error pada memori. Salah satu kode koreksi error yang sederhana adalah Hamming Error Correction Code.
Beberapa teknologi dynamic RAM tingkat lanjut dimulai dari Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM, kemudian RDRAM atau RAM bus, DDR SDRAM, dan Cache Dynamic RAM. Sekian materi tentang memori internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.